Halo semuanya, selamat datang di rekaman lecture dari Eastern Art Review. Kali ini kita akan bahas topik minggu keempat, yaitu Chinese Art. Dan di minggu depan kita akan coba melihat Modern Chinese Art. Dari semua topik yang kita sudah pelajari di minggu-minggu lalu, mulai dari Hindu, Vedic, Buddhis, dan terakhir kali kita melihat kesenian Islam, kali ini kita akan bergerak ke area daratan Tiongkok atau ke Cina itu sendiri. Bagaimana kita bisa sampai ke area ini? Ya, tentunya kalau kita mengikuti jalur perdagangan, maka kita tidak bisa lupa ada jalur yang menghubungkan antara area Arab, India, dan Cina, termasuk sampai ke area juga Turki dan lain sebagainya. Dan area itu tentunya adalah Silk Road atau Jalan Sutra. Kalau kita mencoba untuk melihat sejarah dari Tiongkok atau Cina itu sendiri, mungkin ada satu orang yang kita perlu kenal. Nah, orang ini bernama Sima Qian. Di Mandarin, kalau seandainya tulisannya Q, maka dia dibaca sebagai C depannya. Nah, Sima Qian ini salah satu orang dari marga Sima, dan ini tentunya masih ada hubungan keluarga dengan kalian yang senang dengan Romance of the Three Kingdoms. Memang betul, masih ada hubungan dengan keluarga Sima Yi, yang nanti termasuk jadi salah satu orang yang menguasai dinasti Jin atau titik awal dinasti Jin. Nah, Sima Qian itu mungkin kalau kita coba lihat, dia yang mengumpulkan banyak, mengkompilasi secara berurut semua sejarah-sejarah dinasti-dinasti yang ada di Cina. Ya tentunya terbatas ya, karena dia hidup kira-kira di sekitar 200-an sekian Masehi kalau saya tidak salah. Maka maksimum orang hanya bisa hidup kira-kira 100 tahun atau lebih sedikit. Um, Maka tentunya apa yang terjadi sesudahnya dinasti Jin dan seterusnya, maka harus dilanjutkan oleh orang lain. Tapi jasa besar dari Sima Qian sebetulnya mengumpulkan apa yang ada dari Xia, dinasti Xia sampai ke kira-kira, dan terus menulis ya, maksudnya dia sendiri mengkompilasi dan mencatat sejarah di dinasti Han dan kira-kira di area Romance of the Three Kingdoms. Nah, apa yang kita bisa lihat dari Sima Qian, tentunya dia punya banyak bambu analect atau tulisan-tulisan ya, seperti pada era sebelumnya kalau seandainya coba ditulis akan dicoba di immortalisir atau diabadikan di dalam bentuk bambu analek yang memang dari potongan-potongan bambu yang dijahit jadi satu. Maka sifatnya, karena dia sebagai seorang sejarawan, apakah bisa dibilang sebagai sejarawan pada era itu, mungkin kita kenalnya sekarang dengan scribes, istilah scribes atau mereka yang mencatat, pencatat gitu ya. Kalau Herodotus dari Yunani kuno mungkin kita bisa bilang, dan diakui sebagai historian gitu, sebagai pencatat sejarah pertama. Tapi saya yakin si Macian juga seharusnya punya mampu dan boleh diberikan gelar yang sama ya sebetulnya. Nah, dua orang ini saling berjasa tentunya, dan kalau kita bicara Herodotus, dia sudah hidup 200 tahun sebelum. Jadi kira-kira di sekitar 200-an atau tahun 100 sekian sebelum Masehi. Jadi artinya Herodotus sudah tidak ada duluan ya dibanding si Macian. Salah satu bukan hanya sekedar sejarah lagi-lagi, orang-orang seperti si Macian ini mencoba juga mencatat dan mengumpulkan pemikiran-pemikiran. Dan tentunya yang kita tahu pemikiran itu penting ya untuk kita pahamin kenapa seninya menjadi sedemikian rupa di sini. Dan untuk itu saya bakal harus bicara dulu tentang Lao Tzu atau ajarannya, yaitu Tao atau Taoisme yang kita kenal dengan Taoisme hari ini. Ya, ikonografi seperti Yin dan Yang gitu, itu kan
sesuatu yang saling terus-menerus melakukan balancing atau mencoba membuat dirinya selalu setara antara kedua itu. Yin dan yang sendiri sebetulnya bisa diartikan sebagai dua kubu yang saling berlawanan. Kita bisa bicara tentang positif negatif, panas dingin, sakit sehat, terus lain sebagainya ya dari situ. Bahkan matahari dan bulan gitu, gelap terang, bumi dan langit, dan lain sebagainya. Dari ini semua, Lao Tse mencoba untuk menuliskan salah satu pemikirannya di buku yang namanya Tao Te Ching. Nah, ajaran-ajaran ini sebetulnya mencoba untuk bagaimana kita memahami alam. Bukan alam dalam artian hanya pohon, tanah, air, dan lain sebagainya, tapi juga masalah bagaimana kita bisa menyerahkan diri pada keinginan atau kehendak alam itu sendiri. Dan tentunya nasib ya salah satunya. Nah, tulisan-tulisan dari Tao Te Ching itu dikumpulkan oleh si Machian tadi. Jadi dia termasuk salah satu yang berjasa ya untuk mengumpulkan kompilasi ini. Salah satu ajaran dari Lao Tse yang terkenal adalah Wu Wei atau to let go, di situ dibilang untuk melepaskan, untuk membiarkan alam bekerja. Artinya kita harus mengikuti the flow atau apapun yang mengalir. Nah, kita coba lihat sedikit lebih detail ya masalah Tao itu. Buat kalian yang belum terlalu paham dengan pemikiran-pemikiran Chinese seperti ini, seperti Taoisme dan lain sebagainya, saya bakal coba untuk bercerita dulu sedikit tentang ada beberapa kasus yang memang digunakan di tulisan-tulisan ini ya. Salah satunya adalah contoh juru masak. Seorang juru masak yang namanya Ding. Namanya memang Ding gitu ya, dibacanya sih mungkin Ting. Ceritanya pada satu hari ada seorang raja yang membuka kompetisi. Dan kompetisi ini sengaja diundang untuk orang-orang yang jago masak. Nah, sampai pada sesi kompetisi yang sudah misalkan sampai finalnya ya, sehingga hanya tersisa 2 orang, kita bisa lihat ada juru masak Ding ini dan 1 orang lagi. Nah, ketika mereka harus memasak sapi atau kerbau, mereka otomatis harus bisa menyembelih si kerbau itu. Nah, lawannya dari Cook Ding itu seseorang yang menggunakan ya pisau daging ya, kita tahu ya, yang mungkin biasanya disebut meat cleaver atau bedog itu. Nah, si raja yang mengadakan kompetisi ini memperhatikan 2 orang ini saling mencoba berlomba-lomba untuk menyembelih binatang tadi. Tapi dia terpana sama 1 orang, sama si Cook Ding ini. Orang yang satunya memotong dengan kasar. Jadi artinya kalau di bahasa Inggris mungkin dia hacking through the bone. Jadi dipaksa bedog itu untuk mematahkan tulang. Tapi si Cook Ding ini bisa memotong dengan effortless katanya. Jadi dia tidak menggunakan banyak energi. Dia mencoba untuk memotong melewati banyak daging dan sambungan tulang dan tulang muda, yang mana yang mudah untuk dipotong sama dia. Lantas si raja bertanya, bagaimana kamu menjaga pisau kamu sebegitu tajam setelah melalui sekian lama aktivitas menyembelih dan memotong daging tadi? Nah, Cook Ding bilang, ya saya mencoba mencari area atau arah potong yang mempunyai paling sedikit tahanan atau resistance. Nah, ini salah satu cerita tentunya ya, anekdot yang ada di tulisan dari Lao Tse. Dan tentunya ini hanya ilustrasi. Apakah orang benarnya ada Cook Ding apa tidak? Ya, saya nggak tahu, saya nggak bisa bilang.
dan saya tidak bisa mengkonfirmasi. Tapi ini salah satu ilustrasi kecil bahwa di dalam hidup kita tidak mencoba untuk melawan natur dari alam. Seperti itu. Ya tentunya ini menjadi cukup valid untuk zaman-zaman itu ya. Kalau untuk zaman sekarang mungkin pengaplikasian yang menjadi berbeda. Nah, maka dari itu kita juga mengenal ada aktivitas seperti Tai Chi gitu ya, yang kalian mungkin pernah lihat. Kalau kalian masuk dari pintu belakang di kebun jati, pagi-pagi mungkin kalian masih bisa lihat ada beberapa orang berlatih Tai Chi di samping dari Hotel Faith ya, di Pascal 23. Nah, Tai Chi ini termasuk salah satu bagian dari eh, prinsip atau filosofi Taoisme yang digunakan. Nah, Tai Chi itu berasal dari kata Ta dulu awal-awal kalau Mandarin, maka dia artinya besar ya. Ketika dia menjadi Tai, maka dia menjadi great atau lebih hebat lagi. Sedangkan Chi tulisannya mungkin CHI, tapi kalau seandainya dalam huruf Mandarin dia akan menjadi Ji, tapi tetap dibaca Chi ya sebetulnya ya, atau prinsip. Jadi the great principle dari itu semua. Prinsipnya masih sama seperti Kukding tadi. Dia tidak mencoba untuk melakukan gerakan-gerakan yang sudden atau cepat ya, dan langsung melakukan hentakan-hentakan. Ya tujuannya tadi itu, tidak mencoba untuk melawan dengan sepenuh tenaga. Mengikuti gravitasi, kapan harus ditarik dan dimanfaatkan, kapan harus coba ditahan, itu semuanya punya prinsipnya masing-masing. Dan itulah salah satu bentuk manifestasi atau perwujudan dari Tao. Selain Taoisme, kita juga lihat ada orang yang namanya Confucius dengan ajarannya Konfusianisme di situ. Nah, Confucius mencoba untuk mengajarkan salah satu yang namanya Li atau propriety. Kalau propriety dalam bahasa Indonesia berarti artinya keselarasan, keharusan ya, apa yang seharusnya dilakukan. Jadi kalau saya kasih konteks, sudah seharusnya seorang anak berbakti pada orang tuanya, misalnya. Nah, itu adalah bentuk Li, propriety. Atau seorang orang tua harus sudah selayaknya berkorban untuk anaknya. Itu juga propriety. Seperti itu. Nah, Konfusianisme itu masalah moral, artinya. Jadi apapun yang terjadi, manusia harus berlatih untuk mencoba menjaga dirinya supaya menjadi orang yang sangat manusiawi. Termasuk di dalam tradisi Chinese, mencoba untuk menjaga abu orang tua. Nah, itu adalah tanggung jawab anak untuk menjaga abu orang tua. Nah, kenapa saya mencoba membawa Konfusianisme ke sini? Karena ada sebabnya juga. Nanti kita coba lihat. Oke, konsep agama. Kalau di Tiongkok kuno, apakah ada sebuah konsep itu sendiri? Ya, tidak ada sebuah figur dewa. Sebetulnya kalau kita bicara, walaupun dari Tao sendiri ada yang disebut siapa ya, Nuwa dan Fusiren kalau saya nggak salah dua orang itu. Tapi apakah dia muncul dari zaman paling-paling dulunya, saya nggak terlalu yakin. Tapi kita bisa bilang mereka termasuk seperti figur pemberi berkat ya. Dan manifestasi mungkin perwujudan dari kekuatan-kekuatan alam yang ada. Tapi pada titik paling ancient, paling dulunya, nggak ada figur sama sekali. Yang ada sebetulnya adalah penyembahan langit. Nah, baru pada era dinasti Zhou kira-kira penyembahan langit ini menjadi sesuatu yang dipatenkan atau diformalisir dan dilakukan secara besar-besaran ya, maksudnya dijadikan sebuah standar di negerinya. Nah, konsep penyembahan langit tadi itulah yang disebut Tianxia. Jadi kalau kalian tahu istilah
Tian atau Ten mungkin di Jepang, itu artinya langit. Bisa langit, bisa surga, bisa hari, ya kan? Nah, Tianxia itu kalau diartiin all under heaven, jadi artinya semua di bawah langit. Segala sesuatu yang ada di bawah langit itu dikontrol oleh secara kosmologis hukum alam, ya kan? Yang mana kita harus juga ikut tertib dan taat pada hukum itu. Jadi ada taunya, ada taoismenya di situ. Tapi ketika kita berelasi dengan manusia lain, maka kita berurusan juga dengan ajarannya Konfusianisme tadi. Nah, itu terbenam ke dalam masyarakat ya tentunya ya. Saya tidak bilang bahwa Konfusianisme muncul dari Tianxia, enggak. Tapi menjadi sebuah aturan di masyarakat luasnya. Jadi sistem bakti dan berbakti nanti akan terlihat bagaimana manusia berbakti dengan sesama, berbakti dengan rajanya, dan punya kode moral bagaimana mereka harus bertindak ya kira-kira. Nah, Tianxia ini otomatis kalau kita bicara soal seni, maka dia langsung punya banyak implikasi. Di dinasti Zhou misalnya, gara-gara konsep Tianxia ini betul-betul dipergunakan sebagai standar, maka ada sesuatu yang namanya mandate of heaven di sini. Artinya langit punya titah atau titah dari langit itu sendiri. Nah, di sini ada salah satu perkataan dari Chuangzu kalau kita coba lihat, when everything under the heaven is harmonious, the dragons will come down and play at the bottom of the golden sky. Nah, kita perlu ingat berarti banyak visual-visual yang ada di lukisan Cina itu menggunakan banyak gambaran-gambaran seperti bukit-bukit, gunung-gunung, batu yang menjulang dengan awan dan langit. Ini bukan gambaran surga dalam artian alam setelah ya. Bukan alam setelah kematian. Tapi bagaimana mereka menunjukkan bahwa ketika kita taat dan alam dipenuhi kehendaknya, maka alam berkuasa. Seperti itu. Maka jika segala sesuatu yang berasal dari langit dan alam itu dalam harmoni, maka semuanya pasti dalam keadaan yang baik-baik saja. Kira-kira gitu asumsinya ya. Nah, maka ada satu hal yang menarik. The dragons will come down and play at the bottom of the golden sky. Kita perlu ingat juga bahwa cara orang Eropa dengan cara orang Chinese dan Asia pada umumnya melihat naga itu asosiasinya berbeda. Di barat, dragon atau dipanggil sebagai Draco itu sering kali diasosiasikan dengan setan. Maka tidak aneh kalau kita lihat istilah Dracula misalnya itu datang dari akar kata itu. Nah, tapi di timur, seperti tadi apa yang Chuangzu bilang bahwa dragon adalah simbol binatang yang sangat tinggi, agung, berasal dari langit. Kalau Jepang mungkin berpikir ikan koi ketika dia berhasil berjalan melewati gerbang pelangi, maka dia akan menjadi naga, katanya kan gitu ya, kepercayaan mereka. Nah, ini hal yang sama juga yang ada di sini. Jadi, maksudnya naga tidak dilihat sebagai figur entah setan atau sesuatu yang betul-betul mengancam ya di situ. Nah, sejak dinasti Zhou tadi, Mandate of Heaven menjadi salah satu yang betul-betul dipraktekkan secara besar-besaran. Jadi ada ritual-ritual tertentu yang memang sengaja dibuat untuk orang membawa sesembahan ya. Jadi seperti di Temple of Heaven di Peking, kuil langit di situ, termasuk dari kaisarnya sendiri dianggap sebagai putra langit. Nah, maka Mandate of Heaven atau titah langit ini diturunkan ke dalam salah satu figur utama, yaitu biasanya kaisar ya, kita bisa bilang seperti itu.
Nah, ini salah satu contoh dari apa yang ada di Temple of Heaven ya, di Peking. Ada banyak hiasan-hiasan yang ini mungkin kita akan mulai familiar nanti begitu kita cross check, kita lihat ke Korea misalnya dan Cina, sorry, ke Jepang, akan mulai banyak em, terlihat nih warna-warna yang kurang lebih mirip ya. Karena statusnya seorang emperor sebagai putra langit, maka eh, ada sebuah arti tersendiri waktu kita bicara tentang masalah warna gold atau emas. Nah, long pao yang dikenakan atau golden robe oleh salah satu emperor ini, kalau kita lihat ya, ini menggambarkan langit yang sedang dalam periodenya yang mungkin bisa dibilang paling majestic ya, atau eh, paling megah gitu. Warna emas dan selalu disandingkan dengan banyak ornamentasi naga. Nah, jadi sekarang kita paham kenapa ikon-ikon seperti ini muncul ya. Nah, di sini belum ada banyak tentunya percampuran dengan ikonografi dari Buddhis sendiri karena kita bicara tentang penyembahan langit ya. Nah, ini adalah salah satu model rotasi dari Mandate of Heaven. Selain itu bisa dimengerti sebagai titah langit, tapi seringkali dia menjadi sebuah sirkulasi politik. Karena ada banyak sekali dinasti di Cina yang ketika mereka naik dan berkuasa, mereka akan mencoba untuk berargumen bahwa penguasa sebelumnya sudah kehilangan tidak mengikuti lagi titah dari langit. Artinya mereka tidak mengikuti sistem yang em, sesuai dengan moralnya gitu. Jadi kalau kita kembali lagi melihat lukisan-lukisan tadi ya, artinya memang bukan hanya menggambarkan keindahan alam aja, tapi satu taat pada keinginan langit atau alam itu sendiri, tapi juga masalah moralitas pada ujungnya. Ya. Di era Shang dan Qin, kira-kira apa saja yang bisa kita lihat ya? Jadi ada banyak pottery, ada terbuat dari kuningan ya di situ, terus ada ukiran-ukiran yang dibuat dari gading. Nah, eh, artefak-artefak seperti ini biasanya juga sering digunakan sebagai upacara-upacara untuk sesembahan ya. Jadi memberikan sesembahan, ditaruh apa, sesuatu isinya. Yang saya tahu di Temple of Heaven banyak hal yang dibawa. Jadi misalnya seperti beras, daging mungkin beberapa, dan hasil bumi. Mungkin seperti itu. Nah, berikutnya kita bisa lihat ada kaligrafi ya. Jadi kalau seandainya di Islam kita melihat kaligrafi itu sebagai mungkin ilmu menulis indah, di sini kaligrafi digunakan sebagai logo. Jadi banyak dari simbol-simbol yang ditemukan misalnya di istana raja, itu berisikan sebetulnya harapan-harapan baik atau dalam bahasa Inggrisnya mungkin good wishes ya. Nah, simbol-simbol ini biasanya bisa berarti prosperity atau kemapanan dalam dalam istilah keuangan ya. Good harvest atau punya hasil bumi yang baik, kekayaan, panjang umur dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kita bisa bisa melihat ya contohnya di bawah sini bagaimana bentuk kaligrafinya bisa berubah menjadi bentuk logo lingkar seperti itu. Termasuk juga yang mungkin banyak kita lihat suka banyak dibuat sedemikian rupa dalam bentuk kaligrafi cap ini ya. Itu kalau seandainya orang menikah. Jadi ada simbol double happiness biasanya kalau di budaya Chinese. Oke, di em, berikutnya kita bisa coba lihat salah satu kaisar yang cukup terkenal kalau dari daratan Cina yang namanya Chen Shi Huang atau Shi Huangdi. Di sini dia menjadi salah satu
emperor yang berhasil meunifikasi Cina menjadi satu daratan besar ya. Yang tadinya berkonflik atau belum sepenuhnya memenuhi, kali ini sudah bisa diunifikasi. Ada ceritanya sendiri tentunya dari Shi Huangti ini karena dia mencoba mengirim ribuan jutaan orang mungkin tentara-tentara itu untuk mencoba mencari jamu yang membuat dia abadi hidup selamanya. Tapi ternyata kan nggak ada ya. Pada ujungnya dia meninggal juga. Nah, setiap patung yang ada di situ dari terakota warrior atau soldier ini sebetulnya betul-betul diukir dengan wajah yang berbeda-beda. Jadi bukan sebuah model. Nah, ini cukup hebat dan menarik juga ya karena semua ini disiapkan mentalitasnya agak mirip seperti di Mesir kuno. Artinya mereka mencoba untuk punya tentara di akhirat. Jadi ketika mereka nanti meninggal atau mungkin bangkit lagi satu saat, tentara-tentara ini akan kembali ikut hidup lagi. Maka pemikiran masalah akhirat itu juga bisa kita lihat ya di budaya Chinese sekarang. Jadi ada uang-uangan uang hantu mungkin atau uang akhirat ya disebutnya ya. Ghost money gitu kalau di bahasa Inggris yang dibakar. Terus ada juga pelayan-pelayan seperti ini yang bisa ikut dikubur atau dibakar biasanya. Dan ya dipercaya nanti akan ada sebuah pembantu juga di akhirat sana yang ikut untuk melayani. Nah, Shi Huangti itu termasuk salah satu emperor yang sebetulnya bisa dibilang penuh dengan tirani. Dia tidak suka dengan buku-buku dan kaum pelajar, jadi sengaja dia banyak lakukan pembunuhan dan buku-buku dibakar ya. Di situ kita bisa lihat dari Burning of Books dan Murder of Scholars. Orang ini memang termasuk salah satu yang pengen punya kuasa sepenuhnya gitu dari ini. Terus dinasti Han, di sini kita bisa lihat ada dimulainya salah satu gaya painting yang namanya Kung Pi nanti di situ. Tulisannya sih Gong Bi, cuman bacanya nggak seperti itu. Di sini ada banyak hal yang terjadi ya, tentunya dinasti Han itu cukup kuat, cuman ada perebutan kuasa dan nanti kita bisa lihat di Romance of the Three Kingdoms akan ada banyak perselisihan antara satu sama lain. Seniman-seniman pada era ini tentunya lumayan kuat ya, tapi lagi-lagi tidak bisa keluar dari pakemnya karena memang mereka terkunci di mendesain ikonografi yang berkenaan dengan langit atau berkenaan dengan mandate of heaven tadi itu ya, jadi sistem sedemikian rupa. Ya, jade carving ini juga lagi-lagi secara skala ya, kita masih bisa melihat lukisan Cina itu selalu menunjukkan orang yang kecil sekali skalanya. Karena alam dianggap lebih besar dan kekuasaan alam jauh lebih besar daripada manusia itu sendiri. Jadi itu selalu sebagai skala menjadi salah satu acuan. Oke, kalau dari painting di dinasti Han, kita bisa melihat salah satu sistemnya terlihat mereka mencoba untuk melukis secara realistis tentunya, tapi tidak bisa serealistis apa yang kita kenal dari lukisan barat ya, karena memang sudut pandang mereka mungkin berbeda. Salah satu aturan yang mereka bisa tunjukkan adalah selalu masalah perspektif. Di minggu lalu mungkin kita sudah lihat bagaimana dari era Mughal ya, bagaimana pengaruh dari Chinese Mongolia ketika mereka menggambar adalah rotasi tubuh yang kemungkinan hanya setengah atau 3/4, tapi kebanyakan 3/4. Di sini kalau kita survei dari dua contoh yang saya kasih,
kebanyakan 3/4 badan. Termasuk orang yang membelakangi kita. Jadi selalu tubuhnya digambarkan 3/4 di sini. Dan Chinese painting itu selalu tidak punya bayangan. Nah, ini pernah ada salah satu anekdot lucu ya, ketika orang dari barat masuk ke Cina dan mencoba untuk menghadiahkan lukisan kepada seorang kaisar. Kaisar Cina. Apa yang terjadi? Marah kaisarnya. Karena mukanya hitam sebelah. Karena barat mencoba untuk menggambarkan perspektif serealistis mungkin dengan simulasi bayangan dan cahaya. Dan itu tidak bisa diterima di Cina. Nah, jadi tidak ada ya simulasi bayangan di sini. Nah, itu yang menjadi menarik juga dari karya seni Cina. Dan bagaimana dengan mereka yang nanti mencoba untuk menggambarkan pemandangan alam. Nah, itu ada salah satu pegangannya sendiri ya. Oke, kira-kira di abad pertama Masehi, Mahayana Buddhisme memasuki daratan Cina. Jadi ini tentunya salah satu trayektori hasil penyebaran yang dilakukan oleh Raja Ashoka ya, yang kalau kita ingat. Jadi mungkin melalui semua perjalanan itu dan pada ujungnya mereka sampai di sini. Tapi tidak atau belum bisa diterima ketika mereka masuk. Jadi belum langsung diadopsi oleh orang-orang sampai mereka sebetulnya berkonflik dengan kepercayaan ini. Jadi jangan salah kaprah ya, banyak orang yang merasa bahwa Buddhisme datang dari Cina. Tidak, itu tidak benar. Bahkan awal-awal masuk ada kontra dulu dan konflik dengan kepercayaan agama langit tadi itu. Tapi kita perlu ingat juga ada percobaan di situ di dinasti Han diterima dan dicoba untuk diinkorporasi dengan Taoisme. Nah, itu makanya agak sedikit tidak aneh kalau kita lihat di Indonesia bagaimana Taoisme dengan Buddhisme itu kurang lebih jadi punya satu titik lebur yang mungkin jadi cukup kuat ya. Dari situ kita coba lihat dulu dengan apa yang namanya Yellow Scarf Rebellion atau mungkin kalau di game disebutnya Yellow Turban Rebellion. Dan ini orang-orang yang memberontak dan terutama kaum peasant itu petani ya, kaum buruh, petani, pekerja kasar, rakyat jelata kurang lebih. Dan pemberontakan ini sebetulnya bernafaskan Buddhis secara nggak langsung, tapi mungkin karena pada saat itu Buddhisme masuk dan mereka merambat dan dikenalnya dan diterimanya banyak di rakyat ya, bukan di kalangan elit yang lebih tinggi. Jadi pada ujungnya ketika terjadi konflik dan rakyat selalu merasa dirugikan, kelaparan dan lain sebagainya, maka mereka mencoba berontak terhadap dinasti Han itu sendiri. Nah, maka tokoh-tokoh ini ya yang kita coba mungkin kalian udah familiar, ada Chang Liang, Chang Bao. Nah, di dinasti Han juga ada kebiasaan untuk penguburan ya. Jadi kalau kita coba bandingkan antara kebiasaan Yunani yang mencoba untuk selalu membawa koin ditaruh untuk di mata mereka yang meninggal, itu dipercaya karena mereka harus bayar ya. Salah satu ferryman untuk membawa mereka, menyeberangkan mereka ke alam kematian. Tapi kalau di Cina sebetulnya ada sebuah kebiasaan penguburan yang dimana seorang kaisar akan ditutup jasadnya dengan satu pakaian yang terbuat dari jade atau dari giok. Seperti itu. Nah, mereka merasa satu saat nanti mungkin akan terlahir kembali si emperor itu. Jadi seperti si kada yang mungkin yang berganti kulit ya, metamorfosis itu. Nah, kita masuk pada Romance of the Three Kingdom. Jadi setelah dari Han ya, kalau kita ingat Han, maka dia terpecah menjadi
ROTK atau Romance of the Three Kingdom. Dan nanti terpecah menjadi 3 kerajaan besar kira-kira di situ ya, Wei, Shu, dan Wu. Dari itu semua, dan semuanya saling mencoba untuk mendapatkan kekuasaan, yaitu dengan mencoba untuk mendekatkan secara politis, maksud saya mendekatkan diri mereka ke si kaisar. Jadi ketika kaisar suka dengan mereka dan percaya pada salah satu orang itu, maka dipercaya mereka juga akan punya kuasa yang cukup besar ya. Jadi mereka mencoba untuk berbakti sebetulnya, tapi untuk tujuan politis. Di tahun 2018, salah satu kuburan dari Cao Cao tidak pernah ditemukan, tapi ternyata di situ ditemuin ya. Jadi udah cukup lama menghilang gitu. Kalau Cao Cao tuh waktu sebelum dia meninggal, kalau saya nggak salah, dia memang tidak mencoba untuk kepengen ditemuin. Nah, kenapa diromantisir? Jadi maksudnya Romance of the Three Kingdom ini memang jadi salah satu cerita yang mungkin populer ya sampai pada hari ini sekalipun. Karena sebetulnya dia mencoba untuk menunjukkan moral ya, orang-orang tertentu yang Guan Yu termasuk salah satunya, atau mungkin orang-orang kalian yang Chinese mungkin kenalnya sebagai Quan Kong ya. Salah satu figur bisa dibilang orang suci atau dewa yang bisa disembah. Apa yang terjadi sih pada era itu? Jadi Imperial Seal yang hilang sebetulnya dicuri oleh salah satu orang. Nah, siapapun yang pegang cap ini ketika dia menggunakan dengan sesuka hatinya, bisa dianggap seolah-olah titah ini datang dari emperor atau dari kaisar. Nah, ini berhubungan ya tadi dengan masalah Mandate of Heaven dan lain sebagainya. Karena ketika titah sudah datang dari kaisar, maka tidak ada yang berani untuk mencoba melawan ya atau melanggar. Ya, maka figur dari kerajaan Shu, Quan Kong dan Liu Bei, kalau kita lihat, sebetulnya dia tipe-tipe orang yang bertindak berdasarkan Li itu tadi ya. Oke, nah di sini berikutnya ada salah satu yang mungkin cukup terkenal ya, dan saya rasa banyak orang yang udah tahu, dan saya nggak akan terlalu banyak lagi jelasin ini. Jadi ada Great Wall of China yang mereka coba bikin untuk membatasi diri dan melindungi diri ya dari banyak serangan-serangan dari luar. Nah, salah satu yang memang terus-terusan terjadi adalah invasi Mongol di situ. Salah satunya orang yang ikut berkontribusi untuk bikin tembok ini adalah Chen Shi Huang tadi gitu. Sebelum dia meninggal tentunya, sebelum masuk ke dinasti Han, ini semuanya sudah dicoba untuk dibikin. Oke, kita coba lihat sekarang beberapa style dari Chinese painting ya, kira-kira. Ada 2 yang kita bisa coba lihat secara garis besar, itu ada Kungpi yang tadi, atau bisa dibilang realistik. Nah, ini realistik menurut mereka ya tentunya ya. Secara alam, mungkin kita bisa lihat proporsi dan lain sebagainya, oke lah kita bisa paham dia seperti orang. Tapi walaupun semuanya terlihat agak lumayan pendek-pendek ya, tapi kita bisa paham gitu realistis dari sisi apa. Terus yang kedua ada CAE atau freehand brush di situ sebagai genre. Nah, CAE itu menggunakan salah satu metode sebetulnya yang disebut bone method kalau di Chinese painting. Kita perlu ingat dulu bahwa kebiasaan untuk menggambar di Cina itu sebetulnya tidak bisa dibilang dipisah atau terpisah dari menulis. Jadi kalau dalam urusan CAE, kita ngomong masalah gimana penggunaan kuas itu sebetulnya menggunakan strokes atau kibasan atau goresan kuas yang sebetulnya secara fundamental sama digunakan juga ketika mereka menulis. Nah, kontrol dari kuas itu betul-betul sulit tentunya.
tidak semudah apa yang kita bayangkan, apalagi kalau kita terbiasa dengan menulis dengan ballpoint misalnya. Maka kebiasaan ini sangat tidak terbayang oleh kita karena kontrol seberapa basah dari kuas, seberapa tekan dan mengarah kemana semua bulu-bulu itu akan punya dampak yang sangat berbeda tentunya. Saya sendiri pernah coba dan tentunya memang tidak semudah itu ya jadinya ya. Ada 6 prinsip dasar kalau dari Chinese painting. Pertama ada yang dibilang dengan engender atau memberikan sense of movement dibilang lewat spirit consonance. Jadi artinya menekankan semangat dengan bentuk. Jadi dia mengejar perasaan ya. Di sini maksudnya kita bisa lihat dari bentuk-bentuk yang coba ditunjukkan. Jadi kepekaan antara bentuk dari bukit, dari komposisi yang ditempatkan seberapa penuh, seberapa kosong, itu tentunya punya punya gaya rasa sendiri gitu ya. Semakin banyak gunungnya atau semakin tinggi bukitnya, maka ada kemungkinan besar dia menunjukkan rasa yang lebih tinggi atau lebih sublim, bisa dibilang seperti itu. Terus use the brush dengan metode bone. Nah, itu kan tadi bone method itu yang saya sebut ya. Jadi teknik ini sebetulnya terdiri dari garis, titik, dan ya bentuk-bentuk tertentu ya. Yang mana itu sebetulnya dasarnya sama seperti kaligrafi atau seni menulis indah dengan kuas. Nah, terus responding to things atau image gitu ya, di situ dengan form. Nah, dari semua bentuk-bentuk dasar tadi, ketika kita membuat sebuah bentuk, kita menempatkan dia pada posisi entah dia di tengah atau di mana, dia menjadi sebuah orientasi dasar. Jadi ketika dia menambahkan bentuk-bentuk lain, dia harus mulai dari apa yang sudah ditaruh dulu di tengah sebagai fokus. Yang keempat ada mengadaptasi dengan warna di situ. Nah, jadi artinya ini ngomong masalah gradasi sebetulnya ya. Jadi warna hitam, ada hitam pekat, ada hitam yang lebih muda, dan terus yang ditambahkan air dan lain sebagainya, sampai dia nanti bisa menyebabkan efek seperti seolah-olah warnanya itu sayup-sayup ya, atau setengah transparan. Nah, ini salah satu efek yang kita bisa lihat tadi dari CAE itu. Ini cukup kuat banget ya. Kuda yang ada di belakang sana goresannya menggunakan kuas yang sedikit sudah lebih kering. Nah, sedangkan yang basah akan terlihat bold atau lebih keras. Nah, itulah salah satu contoh dari prinsip keempat. Kelima, ada tata cara ini ya, planning, posisi, dan arranging. Jadi mereka juga menempatkan dan memperhitungkan zona kosong di situ. Jadi artinya kalau mungkin di desain sekarang kita punya zona negatif ya, kalau pada prinsip Chinese painting di situ mereka menyebutnya dengan momentum benda. Jadi artinya bukan momentum seberapa cepat dia bergerak, tapi artinya presence dari si benda itu, seberapa keras dia berada di ruang itu. Benda yang sayup-sayup tentunya ada di belakang, karena kejauhan ya, kira-kira terlalu jauh dari sudut pandang manusia, dan yang lebih keras dengan goresan outline yang cukup kencang, kuat, itu yang bikin dia lebih berada dan menarik perhatian di depan. Yang keenam adalah transmitting dan conveying atau mereproduksi. Jadi memang ada sebuah kebiasaan yang nanti kita bisa lihat ya dari Chinese painting itu. Sebetulnya mereka bisa di-copy, bisa dibuat ulang, tapi tentunya dengan kepentingan bukan untuk direproduksi untuk dijual, tapi untuk pembelajaran.
Jadi ada sense of respect yang cukup besar ya dari antara para craftsman atau seniman di seni Cina kalau kita lihat. Karena ya mereka seperti belajar dari master ke pupil ya. Sistem pembelajarannya adalah bagaimana mereka belajar dari maestronya ke pengalaman dan ilmunya itu turun ke murid, kira-kira. Nah, itu semua masih diaplikasikan oleh Li Manfung. Jadi kalau kita lihat nanti dari lukisan-lukisan dia, sebetulnya sedikit banyak akan menggunakan prinsip-prinsip itu. Ya, di sini ada beberapa contoh lagi kalau kalian mau coba mendalami lebih lanjut ya. Ada beberapa sekolah dan gaya-gayanya sendiri. Nah, ini dari dinasti Song, kira-kira ada Masha, terus ada Zhe School of Ming Dynasty, terus ada Shanghai School di 1880. Jadi memang semakin modern akan semakin banyak ada eksperimentasi dengan bagaimana menggunakan kuas. Berikutnya kita coba lihat ada dinasti Tang di situ. Dinasti Tang bisa dianggap sebagai Golden Age of China. Jadi artinya setelah dia melewati semua masa-masa konflik itu ya, relatif lebih stabil, lebih maju. Dan di sini muncul ada salah satu genre lukisan yang namanya Shanshui atau landscape painting. Yang sebelumnya landscape painting itu mungkin di salah satu scroll dia murni harus menggambarkan skala secara keseluruhan. Kali ini boleh menggambar hanya untuk scenery yang spesifik. Jadi maksudnya hanya kumpulan pohon, tapi tidak harus secara skala menunjukkan langit dan lain sebagainya. Nah, lukisan-lukisan sebelumnya mungkin punya tendensi seperti di era Han itu ya, yang genre Kungpi, dia harus menggunakan skala penuh. Dalam artian harus terlihat langit, harus terlihat gunung, harus terlihat air, dan lain sebagainya. Dan itu terlalu formal ketika dia dipatenkan dalam sebuah standar. Nah, Shanshui punya kebebasan lebih. Di era dinasti Tang, tentunya lukisan yang bergaya klasik tentunya nggak hilang ya. Cuman mereka punya kekhasan sendiri karena punya eksplorasi warna. Salah satunya adalah sering dikenal dengan era blue-green painting atau biru hijau. Nah, ketika kalian melihat gaya seperti ini, biasanya berasal dari dinasti Tang atau punya pengaruh yang kuat dari dinasti Tang. Nah, berikutnya kita bakal coba lihat literati painting. Nah, ini memang lukisan-lukisan yang selalu menggunakan prinsip dan gaya yang kurang lebih sama, tapi ada lukisan tertentu yang banyak disandingkan dengan puisi. Nah, jadi ada tulisan-tulisan ya di situ ya sebetulnya. Kenapa disebutnya literati? Di bahasa Inggris, being literate itu artinya bisa baca. Gitu. Dan mengerti literatur. Pada eranya, tidak semua orang bisa baca. Hanya mereka yang dianggap scholars atau cendekiawan itu yang punya posisi tinggi di masyarakat. Tapi itu kebiasaan Chinese ya. Nah, maka secara seni, kalau seandainya kita lihat literati painting, maka biasanya diperuntukkan untuk mereka yang punya modal budaya yang tinggi. Jadi artinya mereka yang bisa baca, mereka yang bisa memahami dan menghayati tadi itu romansa manusia dengan alam, dengan heaven atau tian tadi, dan dengan semua kenasiban itu ya, elemen takdir, nasib, dan kehendak alam itu. Di tahun 1661 tentunya ada ini ya, ini sebagai anekdot aja, ada porselen yang disebutnya Kangxi. Ini sebetulnya dari era Qing Dynasty. Jadi kalau kita lihat dari area yang ada di tengah ini, sebetulnya juga dia menggunakan prinsip-prinsip yang sama dan skala-skala tadi itu ya. Jadi masalah gelap terang, masalah kosong yang ada, dan lagi-lagi masalah
skala seberapa besar itu ya. Dan kalau ada orang, biasanya skalanya akan sangat kecil. Nah, ini lagi-lagi pengulangan bahwa manusia digambarkan harus tunduk ya pada alam itu sendiri. Nah, kangsi keramik itu tentunya banyak ditiru. Jadi ketika Eropa, bangsa Eropa dan orang-orang Barat berdagang masuk ke Cina, mereka terpana dengan bagaimana kontrol dari keramik kangsi itu. Dan Belanda terutama mencoba untuk bikin Delftware atau keramik mereka sendiri yang berwarna putih biru seperti ini. Tentunya kualitas dan durabilitasnya tidak bisa sama dengan keramik kangsi. Karena eh, ada trik pembakaran sendiri dari kangsi yang betul-betul berbeda dan suhu dari oven yang mereka bisa jaga, yang mana barat tidak bisa gitu ya pada zaman itu. Ukiran bambu carving juga jadi salah satu yang cukup kuat ya. Terus di era Yuan, di situ dinasti Yuan, ini sebetulnya era dinasti Mongol ya. Jadi ada beberapa orang figur yang saya masih ingat bahkan dari Romance of the Three Kingdom dari keluarga Yuan itu memang betul-betul punya turunan Mongol ya, sebetulnya darah Mongol di dalam dirinya. Nah, ini biasanya banyak disebutnya sebagai lacquer art atau ukiran yang dibuat dulu di kayu, terus udah gitu ditutup dengan resin. Nah, lacquer itu sebetulnya resin ya, yang disadap dari pohon, terus udah gitu nanti dipakai untuk mengulas. Jadi seperti fiksatif yang ada di atas sebuah benda itu. Jadi dia menutup, menjaga ukiran, melindungi, tapi juga memberikan warna dan mungkin melindungi juga ini ya, apa lukisan-lukisan yang sudah ditaruh di atas benda itu. Di periode Yuan, kebiasaan itu juga masih ada di sini. Dan kita bisa lihat ini termasuk genre dari literati painting. Jadi kalau kita lihat di situ ada banyak sekali tulisan-tulisan yang mana tulisan-tulisan itu sebetulnya berisi puisi ya. Ada satu hal yang menarik dari kebiasaan orang-orang Cina dalam mengumpulkan lukisan. Jadi pada awal lukisan ini dibentuk, belum tentu sudah ada banyak coret-coret seperti ini. Jadi kemungkinan besar coretan yang asli berisi puisi hanya ada di sebelah kiri. Paling kiri. Tapi seiring dengan lukisan ini mungkin entah dijual atau dibeli oleh orang lain, kolektor yang selanjutnya bisa menambahkan puisinya sendiri. Ketika dia merasa terinspirasi, maka dia akan mencoba untuk menambahkan di situ. Jadi semacam praktek vandalisme, tapi vandalisme yang bisa dibilang diterima. Jadi ini salah satu kebiasaan yang cukup unik ya sebetulnya. Selain itu juga setiap orang yang memiliki, mereka biasanya punya cap sendiri. Nah, maka mereka juga punya kebiasaan untuk meninggalkan cap tersebut di area yang mereka anggap mereka sukai atau mereka approve gitu, atau meninggalkan jejak ya. Jadi kebiasaan itu tuh ada gitu. Nah, di era yang kita masih lihat terakhir ya adalah dinasti Ming di sini. Dan dinasti Ming meninggalkan dua hal yaitu Forbidden City dan Tiananmen Square gitu. Nah, ini kira-kira dua tempat yang sampai sekarang masih sering dikunjungi sama orang sebagai objek wisata dan dikenal ya secara dunia. Nah, kira-kira begitu. Berikutnya di minggu depan nanti kita bakal bahas dinasti di mana kaisar terakhir Cina itu ada dan berakhir ya di situ. Jadi sistem dinasti ini sudah tutup, tidak ada lagi. Dan dimulailah nanti era-era baru di dalam berkarya. Jadi kita bisa lihat nanti ada yang lebih modern ya. Dan gimana tendensi itu terlihat dari ini semua. Oke, segitu kira-kira untuk hari ini. Jadi saya akan tutup di sini aja ya materinya dan kita akan ketemu di
rekaman selanjutnya, yaitu Modern Chinese Art.